tahu siapa yang biayain semua ini? Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang, dan hal ini bersifat wajib dan tidak memberikan balasan secara langsung, namun digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, apa sih peran dari pajak? Peran dari pajak sendiri yaitu sebagai sumber utama pendapatan negara yang untuk membiayai. Yang pertama itu terkait dengan pembangunan, yang kedua itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas hidup masyarakat. Makna dan pentingnya kesadaran membayar pajak. Yang pertama, kesadaran wajib pajak ini mencerminkan sikap, perilaku, niat ataupun kemauan serta moral seseorang. Tingginya kesadaran diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Namun pada kenyataannya di lapangan seringkali berbeda. Jadi mengapa sih pajak itu sangat penting? Karena pajak itu merupakan sumber penghasilan terbesar di sebuah negara. Jadi untuk penghasilan itu didapat dari uang rakyat. Dan juga mengapa sih uang pajak itu sangat penting? Karena dari uang pajak itu dapat meningkatkan pembangunan nasional sebuah negara, dan juga dapat meningkatkan infrastruktur di sebuah negara, dan juga dapat meningkatkan kesehatan dan pendidikannya. Jadi dengan uang pajak ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga di sebuah negara. Tahukah kalian, dari kita membayar pajak itu dapat menimbulkan beberapa dampak positif. Yang pertama yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional, di mana pajak sendiri yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang stabil, di mana itu sebagai untuk membayar sektor-sektor penting di negara seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu untuk menjamin fungsi negara dan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di mana di sini negara menyediakan pelayanan publik dan juga menjaga kesejahteraan dan stabilitas nasional. Baik, selanjutnya itu ada instrumen pemerataan dan keadilan sosial, di mana kebijakan pajak sendiri itu berperan penting sebagai alat redistribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan dorongan dari pemerataan sendiri. Dan yang terakhir itu ada alat pengatur dan pengarah pembangunan ekonomi, yaitu di mana pajak itu tidak hanya berfungsi sebagai alat penerima saja, tetapi juga sebagai alat pengalihan data atau juga dukungan dari ekonomi. Selain itu juga berperan sebagai investasi dan dukungan dari kegiatan distribusi sendiri. Beberapa contoh nyata sikap taat pajak meliputi yang pertama yaitu membayar pajak tepat waktu, melunasi pajak seperti PPh atau pajak kendaraan bermotor sebelum tanggal jatuh tempo secara proaktif. Yang kedua yaitu melaporkan SPT dengan jujur, mengisi surat pemberitahuan tahunan dengan data yang benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan penghasilan serta harta yang dimiliki. Yang terakhir yaitu menyimpan bukti pembayaran, mendokumentasikan setiap tanda terima atau bukti bayar pajak sebagai arsip pribadi. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak? Nah, menurut Ibu Sri Mulyani, yaitu Kementerian Keuangan yang pernah menjabat sebelumnya, bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Yang pertama yaitu regulasi pajak yang masih sulit. Nah, kompleksitas tata cara dalam membayar pajak ini membuat banyak masyarakat di Indonesia itu mengalami kebingungan, sehingga masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak. Yang kedua yaitu pelayanan pajak yang masih membingungkan. Nah, menurut Ibu Sri Mulyani ini bahwasannya perlunya ada perbaikan dalam pelayanan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dalam bagian administrasi, sehingga pelayanan pajak menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu pajak belum dijadikan sebagai budaya. Nah, di Indonesia ini pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak masih bersifat sistem self-assessment, yaitu lembaga perpajakan hanya bersifat pengawasan, sehingga masyarakat banyak yang tidak peduli akan hal tersebut. Nah, yang keempat ini kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak. Nah, banyak dari masyarakat Indonesia bertanya kemana sih uang yang sudah kita bayarkan ini, apakah digunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu norma subjektif. Artinya dalam hal ini banyak dari lingkungan sekitar kita mempengaruhi akan untuk tidak membayar pajak, sehingga orang-orang yang wajib pajak tidak mau untuk membayar pajak karena pengaruh dari lingkungan ataupun orang lain. Untuk mengatasi penyebab rendahnya kesadaran pajak, pemerintah meluncurkan berbagai kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk berbayar pajak. Yang pertama, ada pelayanan pajak yang lebih baik. Pelayanan pajak yang mudah dan ramah dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Tetapi, jika kualitasnya tidak merata di semua daerah, menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak tertentu. Yang kedua, ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Tanpa keadilan dan transparansi, penegakan hukum bisa dipersepsikan sebagai tekanan, bukan sebagai upaya membangun keadilan. Yang ketiga, ada edukasi dan sosialisasi pajak.
Edukasi akan kurang efektif jika informasi disampaikan dengan bahasa yang rumit dan tidak mempertimbangkan tingkat pemahaman masyarakat yang beragam. Yang keempat, ada kejujuran dan integritas pegawai pajak. Kejujuran dan profesionalisme pegawai pajak menjadi kunci kepercayaan publik, sehingga dapat menurunkan kemauan masyarakat untuk patuh. Mari kita sebagai masyarakat dan mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai moral, taat aturan, peduli sesama, dan aktif berkontribusi positif bagi bangsa demi masa depan Indonesia yang lebih baik.